Shalom. Ya, kita mau mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan sama Tuhan, Bapakku datang padamu dengan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Semuanya angkat tangan, bukan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah secara online, Tuhan ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu yang Tuhan. Untuk kami senantiasa mengasihi Engkau, untuk kami senantiasa menghormati Engkau. Dan saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah Engkau yang akan melayakan kami, Engkau yang akan mengurapi kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan Tuhan ibadah online kami pada pagi hari ini menjadi dalam satu nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kak Amel pernah merasa takut ya? Pernah Kak Yuni. Nah, kalau Kak Amel takut, apa yang Kak Amel lakukan? Kalau Kak Amel takut, mati dalam Tuhan Yesus sehingga takutnya bisa hilang Kak Yuni. Oh iya, seperti adik-adik juga pernah merasa takut? Ya, kalau adik-adik takut, panggil nama Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah takut ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di kapal dan ada angin timbul. Dan Tuhan Yesus tolong. Yuk kita menyanyikan kapal timbul. Kapalmu miring, ombaknya besar, gelombangnya amat tinggi, menimpa kapalmu. Kapalmu miring, habis gayaku, serta ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Sejak ku dan Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Jangan lupa untuk menitipkan persembahan adik-adik ke orang tua saat ibadah umum di gereja. Yuk kita sekarang tutup mata, lupa tangan, kita mau berdoa untuk persembahan kita.
Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi ini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, telinga dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita sama-sama kita menyatakan Tuhan. Di telapak tanganmu tulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup menemaniku, di atas gunung aku bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Shalom adik-adik sekalian. Nah, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Sebelum mendengar firman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan juga sudah memberkati orang tua kami. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami sambut dan kami terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai bahwa jangan takut ya. Jangan takut, jangan ada yang mengalami ketakutan di dalam Tuhan. Nah, Kak Samuel akan bercerita kenapa kita nggak boleh takut atau kenapa kita nggak bisa takut ya. Ya, kalau takut pasti bisa ya, tetapi kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan ya. Sama lupa lagi ya, ulangi lagi ya. Ketakutan. Kalau takut bisa, semua orang pasti bisa takut dong. Misalnya nih, kita takut ketinggian ya. Takut apa lagi? Takut kecoa ya. Takut apa? Laba-laba mungkin. Atau ada yang takut makanan, durian gitu ya. Karena kita pernah mengalami mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan dari benda-benda tersebut, maka kita takut ya. Kalau enggak misalnya jalan, takut kalau jatuh, maka kita lebih hati-hati ya. Itu bisa takut. Tetapi kalau ketakutan tidak boleh ya. Kenapa? Karena tentunya kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Jadi kita tidak boleh takut. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut ya, lebih dalam lagi, mari kita buka dulu Alkitab kita ya, di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kak Samuel akan bacakan buat kalian semuanya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh banyak orang untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, adik-adik sekalian, kita tadi sudah baca cerita ini ya. Jadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian dia minta sama murid-muridnya untuk pergi dulu naik kapal. Yesus sendirian untuk berdoa. Ketika Yesus sudah berdoa, hari, menit demi menit berlalu, jam demi jam berlalu, jam 3 malam atau jam 3 pagi itu kalau di laut ya, kalau di pantai itu, wah, itu sangat gelap. Bahkan kita cuma bisa merasakan gelombang-gelombangnya aja, ombaknya. Itu kalau tidak ada angin ribut. Nah, itu dikatakan tadi ada angin ribut, angin sakal. Wah, murid-murid takut semua. Dan ketika mereka lihat ada badai yang seperti itu, mereka lihat sosok bayangan Yesus jalan di atas air. Nah, mereka seketika itu berteriak-teriak, "Hantu, hantu, hantu!" Wah, tapi Yesus berkata, "Tenang, ini aku, jangan takut." Wah, murid-murid takut ya. Coba bayangkan kalau kalian gelap malam-malam, nggak bisa lihat apa-apa, tiba-tiba lihat misalnya sosok orang jalan, dan itu kamu tahu bahwa itu di atas air. Pasti kalau Kosamon juga yang pada waktu itu lihat, Kosamon juga pasti takut. Wih, who is it? Nah, gitu ya. What is it? Wah, apa itu? Wah, siapa itu? Wah. Kemudian ada satu murid yang menyeletuk, yang menjawab, "Tuhan, jika itu engkau, panggillah aku ke sana biar aku berjalan juga." Namanya Simon Petrus. Tuhan bilang apa? "Mari datang kepadaku." Simon Petrus bisa berjalan di atas air enggak? Bisa ya. Bisa 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan apa yang dikatakan Alkitab, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, jadi Petrus ketika jalan 1, 2, 3, langsung kerasa angin, langsung terombang-ambing ya, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, apa yang membuat Petrus tenggelam? Apakah karena gelombangnya? Apakah karena anginnya? Ataukah Tuhan tidak memegang tangannya terlebih dahulu? Jawabannya adalah karena Petrus takut. Ya. Ketika Petrus mulai takut, dia mulai tenggelam. Ya, adik-adik, saat kita mulai takut, kita mungkin bisa kehilangan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita mungkin lupa dengan cerita-cerita sekolah minggu. Kita lupa punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita lupa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sungguh baik. Wah, kita lupa ketika kita takut ya. Aduh, kok Samuel takut, ulangannya sulit, bahannya banyak. Nah, kalau kita sudah takut, kita malas belajar. Kalau malas belajar atau tidak belajar, bagaimana Tuhan mau memberkati kita dengan kepandaian? Ya kan? Tidak bisa. Kalian harus belajar, ya. Kalian harus disiplin buat tugas supaya Tuhan bisa memberkati kalian lewat tugas yang kalian kerjakan atau ulangan kalian. Nilainya bagus. Kalau kita sudah takut, akhirnya kita malas belajar. Dan kalau malas belajar, pasti nilai ulangannya apa? Jelek.
Nah itu yang membuat kita tenggelam ya. Teman-teman yang nilainya 80, 90 kita tenggelam. Nah, jangan takut, karena takut itu sumber kegagalan kita semua. Nah, ketika mulai tenggelam, Petrus kemudian mulai ditolong oleh Tuhan. Tuhan berkata apa? Nah adik-adik, Tuhan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Loh, kata-katanya Tuhan kok aneh ya? Kok ada kata-kata kalimat kurang percaya? Loh, jadi ternyata mengikut Tuhan itu bukan cuma orang percaya tidak percaya, tetapi juga bisa membuat orang kurang percaya. Awalnya percaya sama Tuhan nih, wah Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah Raja yang agung, Tuhan adalah Raja yang mulia, amin. Tapi ketika mungkin nanti keuangannya susah, ya nanti dulunya punya HP, sekarang nggak punya HP, dulunya bisa dulan-dulan keluar negeri, sekarang nggak bisa, ya lupa, mulai nggak percaya lagi sama Tuhan yang pernah membawa jalan-jalan luar negeri, kemana, boleh beli Lego, boleh beli ini itu. Tapi sekarang mungkin karena papa mama kerjanya juga sulit, nggak bisa pergi dulan, nggak bisa pergi keluar negeri, nggak bisa beli mainan yang mahal-mahal, lupa sama Tuhan lagi. Akhirnya nggak usah sekolah minggu, nggak usah ke gereja. Hati-hati ya adik-adik, nggak boleh loh. Tuhan berkata, hei engkau yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, di dalam situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang tidak mengenakan, di dalam situasi yang mungkin tidak bisa sukacita, adik-adik, tidak boleh ketakutan, tidak boleh bimbang, ya, tetap percaya kepada Tuhan, ya. Nah, apakah ketika Tuhan mengulurkan tangannya kemudian membantu Petrus lagi, Petrus itu tetap tenggelam? No, ya. Oh, semua percaya ketika diulurkan tangannya oleh Tuhan kemudian diangkat, Petrus itu berarti sempat loh bisa naik lagi, bisa di atas air lagi, walaupun setelah itu masuk kapal. Nah, adik-adik, kalau sekarang mungkin kamu takut misalnya ada COVID, ya ada corona, mungkin papa mama juga kerjaannya juga menurun hasilnya. Jangan takut buat berdoa buat papa mamamu, ya. Berdoa buat papa mama, ya. Mungkin saat ini kondisi papa mama kerjaannya lagi turun. Ayo anak-anak Tuhan, berdoa buat papa mamamu. Berdoa biar Tuhan mengulurkan tangan kemudian mengangkat papa mama lagi untuk bisa berjalan di atas air seperti Petrus, ya. Akhirnya Tuhan tolong deh, hidupnya kita, keluarga kita dipulihkan, ya adik-adik. Jangan takut, ya. Karena kenapa kok Samuel? Karena Tuhan melakukan perkara yang besar, yaitu penebusan dosa kita. Itu kan luar biasa. Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, Tuhan itu memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk kita mengalahkan rasa takut kita, ya. Setelah Tuhan Yesus menang atas dosa, kita bisa ngomong, "Hai maut, di mana sengatmu?" Jadi kita tidak perlu takut lagi. Maut aja kita tidak takut, apalagi kehidupan masalah-masalah di dalam kehidupan ini, ya. Nah, untuk menutup renungan kita hari ini, mari kita bersama-sama membuka di Yesaya 41, ya, 41 ayat yang ke-10a. Nah, sama akan bacakan bagi kita semuanya. Ini ayat emasnya kita, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, ya.
Mari kita sama-sama katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau takut, aku tidak mau bimbang, aku tidak mau hidup di dalam ketakutan, aku tidak mau hidup di dalam kebimbangan, karena Tuhan menyertaiku dan Tuhan adalah Allahku. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami ingin berjanji bahwa kami tidak mau hidup di dalam ketakutan ataupun kebimbangan. Tuhan Yesus yang tolong kami, Roh Kudus yang tolong kami. Tuhan, ajar kami untuk berdoa buat papa mama kami di dalam situasi yang sulit seperti ini. Biarlah kami boleh berdoa buat papa mama kami, biar pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Biarlah kami tidak takut untuk berdoa, tapi Roh Kudus bantu kami untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan saksikan ini di jam yang sama. See you.